Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Sobat penggerak, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, saya Lili Handayani, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Mangunharjo 4, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator kelas 179, Ibu Dewi Kuraisin Saleh, serta pengajar praktek kelas 179A, Bapak Nur Hidayat Muarif, yang senantiasa membimbing dan mendampingi kami dalam belajar dan menimba ilmu pada berbagai modul di CGP Angkatan 11 ini. Sobat penggerak, pertanyaan pemantik pada koneksi antar materi modul 2.2 ini adalah: yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Baiklah, sobat penggerak, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial emosional atau PSE sebagai seorang guru, saya lebih memahami pendekatan PSE dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berfokus kepada murid. Selain itu, pengetahuan ini berkontribusi kepada diri saya sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran saya tidak hanya fokus pada pencapaian akademik murid saya, namun dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan serta menciptakan murid yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sobat penggerak, pada modul 1.1 telah dijelaskan bahwa salah satu prinsip Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam konteks PSE ini terdapat implementasi nyata dari hal tersebut. Guru mampu memahami kondisi sosial emosional murid sehingga tercipta pembelajaran yang aman, menyenangkan, serta memberikan kebahagiaan bagi murid. Merupakan contoh nyata dari implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, pada modul 1.2 telah dijelaskan nilai-nilai guru penggerak dengan PSE akan memberikan fondasi yang kuat dalam menerapkan pembelajaran holistik dan berorientasi pada pengembangan sosial emosional murid. Sobat penggerak, selanjutnya pembelajaran sosial emosional dikaitkan dengan modul 1.3 dan modul 1.4 bisa terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang bisa menciptakan perubahan budaya positif sehingga bisa mewujudkan murid yang berkarakter. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional dikaitkan dengan modul 2.1 adalah menekankan pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Nah, sobat penggerak, kesimpulan dari sini adalah seluruh modul saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya adalah pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa, sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata. Nah, sobat penggerak, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda dengan gaya belajar yang berbeda pula, sehingga guru bisa fokus mengajar sesuai dengan kemampuan dan minat murid dalam belajar. Setelah mempelajari modul ini,
Ternyata pembelajaran berdiferensiasi tidak sepenuhnya mengakomodir kebutuhan murid dalam pembelajaran. Pengintegrasian pembelajaran sosial dan emosional ternyata bisa menciptakan kondisi mental, sosial, dan emosional yang lebih siap bagi murid untuk mengikuti pembelajaran. Sobat Penggerak, pertanyaan lanjutan yang kedua adalah berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah yang pertama, menerapkan kompetensi sosial emosional, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah menerapkan nilai kesadaran penuh atau mindfulness. Dan yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSEPTK di sekolah. Sobat Penggerak, selanjutnya adalah pertanyaan lanjutan yang ketiga. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid serta rekan sejawat adalah perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid. Pertama, saya akan mengembangkan RPP yang mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, melaksanakan program sekolah yang bertujuan meningkatkan kemampuan sosial dan emosional murid. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang nantinya menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Bagi rekan sejawat, yang pertama, saya akan menjadi contoh baik dalam penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional. Dan yang kedua, belajar dan berbagi praktik baik penerapan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional pada komunitas belajar sekolah. Sobat Penggerak, demikianlah paparan koneksi antar materi modul 2.2 dari saya. Mari kita senantiasa menjadi guru yang bergerak, dan senantiasa menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.